Aku bersyukur atas kesehatan yang tidak ternilai. Pernahkah kamu merasa bahwa satu-satunya cara untuk bernafas lega adalah dengan menjauh dari seseorang yang justru kamu pikir pernah kamu cintai? Hari ini kita akan bicara tentang dua strategi bertahan yang sering digunakan oleh para penyintas hubungan toksik dengan individu berciri NPD. Hari ini kita akan bahas low contact dan no contact. Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam, aku tak memanipulasi orang polos, aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan. Low dan no contact. Apa bedanya? Mana yang lebih efektif dan bagaimana jika kamu belum siap sepenuhnya memutus hubungan dengan seorang manipulator? Memahami kenapa jarak itu diperlukan. Kita harus paham dulu ya. Berhubungan dengan seorang yang memiliki NPD bukanlah hubungan biasa. Itu seperti hidup di dalam labirin yang dibangun dari pujian palsu, love bombing, rasa bersalah, dan ketakutan tak berdasar, serta fitnah-fitnah, permainan fitnah-fitnah. Dan saat kamu mulai sadar bahwa ini bukan cinta, tapi kendali, itulah titik baliknya. Tapi, tidak semua orang bisa langsung putus total kan? Mungkin itu adalah orang tua kamu, atau ada anak, atau ada urusan hukum, ada keluarga, bahkan masih ada rasa yang berbahaya ini. Disinilah dua strategi ini muncul sebagai penyelamat kamu. Low contact dan no contact. Apa itu no contact? No contact berarti memutus segala komunikasi. Benar-benar memutus. Tidak membalas chat, tidak mengangkat telepon, tidak mencari tahu kabarnya, bahkan tidak stalking media sosial. Tidak bertanya-tanya juga ke teman-temannya atau circle-nya, kamu masih lihat dia nggak? Benar-benar no contact. No contact adalah bentuk perlindungan total. Tujuannya satu, memberi ruang bagi dirimu untuk sembuh, untuk mengenal dirimu kembali seutuhnya jati diri kamu yang sebenarnya, bebas dari pengaruh gaslighting, devaluasi, dan hovering. No contact juga bisa kamu lakukan jika kamu mempunyai tempat perlindungan yang aman, atau the safe house, atau ruang aman, untuk memberikan kamu waktu, memulihkan diri kamu, dan menyadarkan realitas kamu kembali. Lalu, bagaimana dengan yang disebut low contact? Bagaimana kalau kamu tidak bisa no contact? Karena mungkin ada seperti tadi, ada urusan kamu punya anak bersama, atau ada kerjaan yang masih melibatkan dia, atau kamu sedang dalam proses hukum, karena kriminal manipulator ini sudah sampai diseret ke meja hukum. Maka, strategi low contact adalah jawabannya. Artinya kamu hanya berkomunikasi seperlunya, singkat, tanpa emosi, dan hanya untuk hal yang penting. Ini bukan kompromi. Ini bentuk kontrol atas dirimu sendiri. Contoh, hanya balas pesan tentang jika anak sakit, atau hal-hal yang kebutuhan anak,
seperti transfer, kebutuhan anak, dan sebagainya. Atau menggunakan kalimat netral, seperti misalnya janjian jemput anak, saya akan jemput pukul 4, udah gitu aja. Atau saya ke pengadilan pukul sekian, sudah itu saja. Jadi tidak terpancing terprovokasi dia, atau pujian dia, atau rayuan-rayuan dia, tiba-tiba dia pasti akan melakukan seperti itu. Jadi, di sini ada teman NPD Survivor Indonesia yang bercerita di Discord. Kita sebut aja Tuan X. Tuan X punya 2 anak kecil dengan mantan istrinya itu NPD. Dia buat tuh satu grup WA khusus soal anak dan tidak membahas apapun di luar itu. Satu grup itu juga dia masukkan itu ada pihak netral, misal pengacara atau memang konselor atau mediator atau orang dari pihak keluarga yang benar-benar bisa dipercaya, tidak memihak siapapun. Jadi hasilnya itu membuat kamu lebih damai, lebih tenang, lebih fokus ke anak. Sisanya tidak ada urusan apapun lagi. Itu yang disebut low contact. Baik low contact maupun no contact, pasti akan ada hovering seperti saya bilang tadi. Hovering itu adalah upaya si NPD untuk menarikmu kembali. Caranya, sebenarnya aku rindu kamu kok. Halo, gimana kabarmu? Atau, aku udah berubah, aku udah berobat, aku udah sembuh. Lebih ekstrimnya lagi seperti itu, manipulator seperti itu. Atau sebaliknya malah, kalau ini NPD yang jahat, manipulator yang jahat, sebaliknya mengancam kamu, menyalahkan kamu, bahkan menyebarkan fitnah terus-menerus. Sangat jahat. Ingat, jangan tergoda untuk kamu terpancing emosi. Apapun itu, mereka hanya ingin memancing emosi kamu karena emosi itu akan membuat orang kehilangan kontrol akan tindakannya. Dia hanya mengharapkan supaya kamu terpancing emosinya dan melakukan kesalahan sesuai agenda dia. Jangan tertipu. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang kontrol. Sekali lagi ingat, ini tentang kontrol. Kontrol emosi kamu. Setiap kali kamu tergoda membalas, tanyakan pada dirimu, apa aku ingin masuk ke siklus luka yang itu lagi? Atau aku ingin masuk ke drama yang sama lagi? Ini tipsnya, mana yang harus dipilih? Kapan kamu pakai no contact atau low contact? Pertama, kapan kamu pakai no contact kalau kamu bisa sepenuhnya menjauh? Kedua, kalau tidak ada urusan anak atau ikatan hukum, udah no contact aja, apalagi baru pacar-pacaran. Udah, nggak usah kenal lagi orang-orang seperti itu. Apalagi udah masuk ranah kriminal. Ketiga, kalau kamu ingin sembuh total dan tidak ingin membuka drama lama, membuka pintu lama lagi untuk dia masuk ke dalam kehidupan kamu. Nah, ini yang memang harus seorang korban kuat batasannya, yaitu low contact. Kapan kamu pakai low contact? Kalau kamu masih ada urusan penting. Kedua, kalau kamu sedang transisi kan, kita kan masih ada waktu untuk urusan-urusan dengan si manipulator, entah hukum, entah pembagian, atau apa sebagainya. Ketiga, kalau kamu sedang membangun kekuatan untuk lepas total nanti. Jadi susun dulu nih, sebelum no contact, kalau masih memang ada urusan-urusan penting di si manipulator, entah surat-surat kamu lah, atau apa urusan yang penting itu belum dia tanda tangan lah. Ya, mau nggak mau kita masih melakukan strategi low contact. Ingat, tidak ada cara yang lebih hebat. Yang ada adalah mana yang paling aman dan masuk akal untuk kondisimu sekarang. Sebagai penutup, menjaga jarak bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Ingat, ini bukan tentang membenci. Ini tentang mencintai diri sendiri. Cukup dalam untuk mengatakan, cukup, aku tidak mau disakiti lagi. Dan kalau kamu masih ragu, masih bimbang, itu manusiawi.
Satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal kebebasanmu di esok hari dan masa depan panjang kamu. Kalau tidak bisa no contact, mulailah dari low contact. Tapi tetaplah bergerak ke arah yang menyelamatkan kamu. Karena kamu pantas hidup dalam damai, bukan dalam bayang-bayang manipulasi. Saya Andrian Hendranata, semoga video ini mengedukasi dan berguna bagi kalian. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Halo teman-teman semua, bagi teman-teman yang berada di Amerika Serikat, tentu sangat mengenal toko buku Barnes & Noble. Sekarang kabar gembiranya, buku Topeng yang Memikat sudah tersedia di toko buku ini. Ketik saja buku Topeng yang Memikat atau nama saya, search, dan maka langsung Anda menemukan di toko buku tersebut. Dan ini berlaku di seluruh Amerika Serikat. Terima kasih teman-teman survivor semuanya di seluruh dunia. Semangat! See ya!